Sering nggak sih kita tuh bingung harus milih apa, waktu batasan antara yang benar dan yang salah jadi nggak jelas gitu? Nah, hari ini kita bakal ngebahas sebuah panduan klasik buat menavigasi dilema-dilema semacam itu. Kita semua pasti pernah deh ngalamin yang namanya zona abu-abu, di mana pilihan yang paling benar tuh nggak kelihatan jelas. Ternyata ada loh sebuah kerangka berpikir dari 1400 tahun yang lalu yang dirancang khusus buat ngebantu kita melewati ketidakpastian kayak gini. Nah, kalimat barusan itu adalah pembuka dari sebuah ajaran yang dalam banget, yang dikenal sebagai hadis ke-6 dari kitab Arba'in An-Nawawiyah. Ini tuh semacam koleksi inti dari ajaran Islam. Dan hadis ini bisa dibilang ngasih kita peta buat ngambil keputusan moral. Yuk, kita coba bedah petanya bareng-bareng. Oke, jadi dasarnya peta moralitas ini ngebagi semua tindakan kita jadi 3 kategori. Simple banget kan? Lihat deh, kerangkanya tuh simple banget. Di satu sisi, ada hal yang jelas-jelas boleh atau halal. Di sisi lain, ada yang jelas-jelas dilarang atau haram. Tapi di antara keduanya ini, ada kategori ketiga yang namanya syubhat. Dan disinilah nih bagian yang bikin pusingnya. Terus, pertanyaannya, apa sih yang bikin sesuatu itu jadi abu-abu, jadi syubhat? Pemicunya tuh apa aja? Nah, ini poin pentingnya. Syubhat itu bukan cuma soal kita bingung sendirian ya. Ini soal hal-hal yang emang secara objektif nggak jelas buat kebanyakan orang. Dan keraguan ini bisa datang dari mana aja loh. Bayangin deh, kamu nemu makanan dengan bahan yang nggak kamu kenal. Atau ada dua dalil yang kelihatannya saling bertentangan soal sebuah transaksi. Nah, situasi-situasi kayak ginilah yang ngebentuk si zona abu-abu itu. Nah, buat ngejelasin seberapa bahayanya main-main di zona abu-abu ini, hadis ini pakai sebuah perumpamaan. Dan ini keren banget. Coba bayangin, ada seorang raja. Dia punya tanah khusus, semacam cagar alam gitu, yang subur banget, dan tanah ini benar-benar terlarang buat umum. Nah, dalam perumpamaan ini, hal-hal yang dilarang Tuhan, yaitu yang haram, itu ya ibaratnya kayak cagar alam milik raja tadi, area terlarang. Terus hadisnya ngasih pertanyaan nih, coba pikir, apa resikonya buat seorang gembala yang sengaja terus-terusan ngebiarin domba-dombanya makan rumput persis di pinggiran tanah terlarang itu? Analogi ini nunjukin banget gimana rusaknya moral itu kejadiannya pelan-pelan. Main-main di area syubhat atau area abu-abu itu sama aja kayak ngegembala di pinggir jurang. Cuma masalah waktu aja sebelum akhirnya kepleset dan jatuh ke hal yang jelas-jelas dilarang. Tapi ternyata nggak berhenti di situ. Hadis ini nggak cuma ngasih peringatan soal tindakan luar kita, tapi juga ngebahas soal mesinnya, penggerak internal di dalam diri kita. Dan inilah puncaknya, poin utamanya. Hadis ini ngehubungin langsung semua pilihan kita di luar sama kondisi hati kita di dalam. Intinya tuh simple banget sebenarnya. Hati yang sehat, yang bener, itu secara otomatis bakal ngejauhin area abu-abu. Sebaliknya, hati yang udah sakit atau bermasalah justru malah kayak magnet, ketarik ke hal-hal yang nggak jelas, yang ujung-ujungnya ngerusak diri sendiri. Oke, pertanyaannya sekarang gimana caranya kita pakai kerangka berpikir kuno ini di kehidupan modern kita yang, ya tahu sendiri kan ribet banget. Jawabannya ada di satu prinsip kunci, wara. Ini bukan cuma sekedar hati-hati biasa ya. Wara itu sikap waspada yang proaktif. Kita sengaja menjauhi keraguan buat ngejaga iman dan kehormatan kita. Dan ini relevan banget sama zaman sekarang loh. Coba dipikirin, mulai dari bahan tambahan makanan yang kodenya aneh-aneh, produk keuangan yang super rumit, sampai cara kita bersikap di dunia maya. Semuanya itu zona abu-abu versi modern. Jadi pada akhirnya ajaran ini tuh bukan sekedar buku peraturan. Ini lebih kayak cermin. Sebuah undangan buat kita ngaca dan nanya ke diri sendiri, waktu gue lagi di zona abu-abu, pilihan gue itu nunjukin apa sih? Apakah gue cari kejelasan atau gue cuma cari nyaman? Apakah gue cari kebenaran atau cuma nurutin kata hati gue aja?